penyuluhan program dan kegiatan pemerintah. Oke, jangan menyaksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bomas, Bapak Arum Sutiakta, dan para staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPJ dan anggota-anggotanya. Yang saya hormati pula Bapak dan Lamir atau yang mewakili. Yang saya hormati pula Bapak Panitia penyelenggara perekrutan perangkat desa Bomas yang saya hormati. Tak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan dan senasib. Perjuangannya sama-sama kita melalui tes, senasibnya belum tentu kita nasibnya sama atau tidak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara majelis ini, acara tes pidato untuk calon perangkat desa. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita diakui golongannya atau kaumnya Nabi Muhammad SAW. Berdiri saya di sini karena tidak diizinkan untuk duduk di kursinya, atau saya berdiri di sini. Untuk pidato kali ini bertema kegiatan atau program dan kegiatan pemerintahan. Program apa sih program? Program itu suatu anjuran dari pemerintahan yang harus kita ikuti melalui tahapan-tahapan dalam program tersebut. Contohnya program dalam pedesaan itu programnya kayak penyuluhan untuk kerja bakti, yaitu berarti programnya dari masyarakat, dari pemerintah itu setiap hari Minggu kita harus mengikuti kegiatan tersebut. Nah itu kita harus mengikuti program-program yang anjurkan dalam musyawarah atau desa tersebut. Dalam program-programnya kan masih banyak. Nah kita yang mengacu kepada dusun-dusun tersebut itu apa saja kita lakukan, tapi menunggu proses dari program-program desa tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut itu kewajiban bagi masyarakat tersebut agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, karena kegiatan-kegiatan itu kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk desa di wilayah tersebut. Maka bagi kita sebagai masyarakat di wilayah tersebut, kita harus mengikuti program atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh desa. Selagi kita masih di desa, kita tetap memperatuhi irfan, kita tetap mengikuti peraturan desa tersebut. Jadi tidak melenceng atau lebih jauh dari program-program yang belum diselenggarakan oleh desa tersebut. Kita lebih baik mengikuti program-program yang sudah jelas tertulis dalam tataran desa tersebut. Misalnya visi-misinya kepala desa sebelum jadi itu dan sudah jadi. Dan kegiatan itulah yang kita lakukan setelah Bapak Kepala Desa memaparkan atau mengizinkan, dan Kepala Desa itulah yang jadi. Makanya kita sebagai masyarakat, kita lihat visi dan misinya mereka, jadi biar kita tahu bila ada kegiatan apa saja kita tidak salah paham, dan program-program apa saja yang kita
kita ketahui dari kepala desa dan program-program kepala desa tersebut. Pastinya program-program tersebut itu sudah dimusyawarahkan bersama dalam acara Musdes musyawarah desa. Manakala suatu hal tersebut yang akan menjadi kegiatan-kegiatan di dusun-dusun setempat. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya, itu semata-mata dari saya. Bila ada kata-kata yang benar, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kegiatan pemerintah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Fariza. Saya di sini ingin menyampaikan pidato yang bertema penyuluhan dan program pemerintah. Yang terhormat Kepala Desa Bongas, Bapak Agung Sudianta. Saya hormati pula perangkat desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula para Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada pagi hari ini, yaitu acara sosialisasi digitalisasi UMKM bagi para pelaku UMKM di Desa Bongas. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma. Berdiri saya di sini, saya mewakili pemerintah desa. Saya sebagai kepala dusun di sini ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan sosialisasi pada hari ini, yaitu tentang UKM dan digital marketing dalam pelaku usaha kecil atau usaha mikro di Desa Bongas. Apa sih UMKM itu? Ada yang tahu bahwa itu? Belum bukan us. Sedikit, nanti ada pemateri yang akan menjelaskan secara rinci. Saya hanya menjelaskan sedikit saja. Yang pertama, UMKM itu adalah kependekan dari usaha mikro kecil dan menengah yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang mempunyai kriteria untuk menjalankan sebuah usaha mikro seperti itu. Menteri Keuangan kita pernah menyampaikan, Ibu Sri Mulyani itu pernah menyampaikan bahwa UMKM itu menjadi fondasi perekonomian nasional dan menyumbangkan kontribusi sebesar 99% dari seluruh unit usaha semuanya. Di wilayah kita, UMKM atau usaha kecil itu sudah mulai berkembang ya Bapak Ibu. Sudah mulai banyak dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalam desa kita. Seperti apa? Di sini kan banyak area persawahan dan perkebunan, ya kan benar? Ya, jadi itu ada banyak pohon aren di sini. Nah, pohon aren itu mengeluarkan yang namanya nira, ya. Kalau bahasa Bongasnya ya badik ya. Badik. Ya, itu nanti diperoleh lalu diolah oleh petani kita sehingga menghasilkan gula aren ya, namanya gula Jawa, istilahnya seperti itu. Itu bisa digunakan nanti sebagai bumbu dapur, sebagai souvenir atau oleh-oleh dari Bongas kayak gitu. Terus dalam bidang kuliner juga banyak. Sekarang masyarakat juga sudah memproduksi keripik, olahan keripik pisang, keripik talas, keripik singkong seperti itu dikemas sedemikian rupa untuk meningkatkan nilai jual. Namun sayangnya
target pasar di masyarakat kita hanya di wilayah itu saja. Jadi target pasar kita belum meluas seperti itu. Untuk itu kami sebagai pemerintah desa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten menyelenggarakan sosialisasi digital marketing bagi para pelaku UMKM di desa Bungas. Tujuannya apa? Kalau misalnya masyarakat kita hanya menggunakan strategi marketing secara konvensional, maka target pasarnya hanya itu saja, benar kan? Tapi kalau misalnya kita sudah mulai menggunakan digital marketing, memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berkembang sampai saat ini, jadi biar jangkauan market kita lebih luas dan nilai penjualan pun semakin meningkat seperti itu. Terus apa sih digital marketing itu? Nah, digital marketing itu adalah proses mempromosikan atau mempromosikan brand atau produk yang kita jual kepada masyarakat luas melalui media digital. Media digital itu sekarang sangat penting bagi kita sebagai pelaku UMKM untuk yaitu tadi tujuannya agar menjangkau target pasar yang lebih luas lagi. Contohnya apa saja di digital marketing itu? Ada yang tahu? Belum buka dos. Ya, sebenarnya ada banyak digital marketing yang yang ada, tapi kita kan masih sangat awam ya kan, masyarakat kita masih awam terhadap teknologi seperti itu. Jadi kita hanya menjangkau yang mudah-mudah saja, seperti iklan online. Kita bisa memasang iklan online di Facebook, di YouTube, di Instagram itu bisa. Tapi mungkin memang membutuhkan biaya untuk memasang iklan tersebut. Tapi itu jauh lebih kecil ketika kita membuka ruko, misalnya mau membangun ruko itu kan jumlah biayanya lebih besar ya kan. Jadi kita dengan modal HP yang biasa digunakan setiap hari dengan kuota internet, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store itu agar kita bisa memasarkan produk dari kita sendiri. Terus ada aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop ya. Terus itu bisa digunakan sebagai media pemasaran yang sangat-sangat efektif, efisien, praktis dan minim biaya seperti itu. Terus diadakannya sosialisasi ini nanti ada pemateri yang akan memaparkan secara rinci bagaimana caranya kita membuat akun media sosial tersebut sehingga bisa lebih jelas. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada pemateri kita. Terus sebelum kita mengupload atau mengunggah foto produk kita, pastinya kita ingin produk kita dilihat atau diminati oleh masyarakat luas kan? Jadi nanti juga akan belajar bagaimana cara membuat foto produk yang bagus, video produk yang bagus. Jadi membuat konten-konten yang berkualitas sehingga bisa memunculkan minat beli masyarakat luas. Dan itu jangkauannya tidak hanya masyarakat kita sendiri saja, tapi masyarakat di luar sana ya kan. Terus program-program ini tentunya tidak akan bisa berhasil apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah desa, pelaku UMKM dan masyarakat desa itu sendiri. Nah, karena kita sudah memberikan dari pemerintah desa sudah memfasilitasi istilahnya ya, memfasilitasi berupa sosialisasi dan pelatihan bagaimana cara menggunakan digital marketing, maka pelaku UMKM itu seharusnya bisa bersungguh-sungguh belajar dari pemateri kita nanti. Terus dukungan dari masyarakat supaya bisa mendukung juga terciptanya atau terselenggaranya program UMKM di desa sendiri ya, memajukan UMKM di desa sendiri. Terus mungkin juga nanti pemerintah desa bisa bekerjasama dengan BUMDes untuk memasarkan produk-produk tersebut.
Waktu tinggal 1 menit. Ya. Pokoknya intinya kita harus bersinergi, bekerja sama satu dengan lainnya sehingga masyarakat UMKM perekonomian masyarakat kita bisa terangkat, bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya seperti itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sosialisasi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.